Halo Sobat Garuda, kembali lagi di YouTube Bola Timnas Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita Timnas untuk hari ini. Berikut kilas beritanya. 4 pemain yang layak diberdayakan Timnas Indonesia U23 jika pemain abroad gagal gabung di Piala Asia U23 2024. Duel pertama Arhan versus Jesse Lingard. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas Garuda IDN. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Empat pemain yang layak diberdayakan Timnas Indonesia U23 jika pemain abroad gagal gabung di Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA. Lantas, bagaimana jika Timnas Indonesia U23 tidak bisa memanggil pemain yang berkarier di luar negeri? Sedikitnya 5 pemain U23 sedang abroad. Keenamnya adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk di Belanda, Justin Hubner dan Elkan Bagot di Inggris, dan Marcelino Ferdinand di Belgia. Bila kelimanya tidak dilepas klubnya ke Piala Asia U23 2024, Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia U23 bisa memanfaatkan pemain BRI Liga 1. 2023-2024 termasuk Fajar Fatur Rahman. Fajar adalah pemain serba bisa. Meski berposisi asli sebagai winger kanan, pemuda asal Borneo Football Club Samarinda itu bisa diplot sebagai bek sayap kanan dan wingback kanan. Ketika dipasang sebagai winger kanan di SEA Games 2023 Kamboja, Fajar menunjukkan kegacorannya. Pemain berusia 21 tahun ini mampu menjadi top skor dengan 5 gol. Kemudian, Beckham Putra Nugraha bisa disiapkan andai Marcelino Ferdinand tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Keduanya bermain di posisi yang sama. Beckham dan Marcelino sama-sama berperan sebagai gelandang serang. Keduanya juga sama-sama bisa berperan sebagai kreator maupun eksekutor. Beckham mempunyai kelebihan dalam dribble dan melewati pemain lawan. Namun kondisi fisiknya masih kurang untuk bertarung di lini tengah ketika timnya diserang. Sintayong bisa mempertimbangkan untuk memberdayakan Ananda Raihan jika Ivar Jenner tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Ananda Raihan berkontribusi besar ketika membawa Timnas Indonesia U23 meraih medali emas Asian Games 2023. Dia menjadi pilihan utama di lini tengah. Bersama PSM Makassar di musim ini, Ananda Raihan telah bertanding 15 kali dengan 7 diantaranya sebagai starter dengan catatan 1 assist dan 4 kartu kuning. Andai Timnas Indonesia U23 minus Justin Hubner dan Elkan Bagot di Piala Asia U23 2024, satu lini belakang sudah pasti akan menjadi milik Alfandra Dewangga. Belakangan Dewangga kerap dipasang sebagai gelandang bertahan di PSIS Semarang. Sebab pemain berusia 22 tahun ini mempunyai kelebihan dalam memberikan operan panjang dan tendangan dari luar kotak penalti. Dewangga baru saja menunjukkan sinarnya di PSIS. Pesepak bola berkaki kidal itu berhasil mencetak 2 gol ketika membenamkan Arema FC 4-1 pada 5 Februari 2024. Duel pertama Arhan versus Jesse Lingard. Jesse Lingard gabung ke klub Korea Selatan Football Club Seoul. Pratama Arhan yang juga baru bergabung ke Suwon Football Club siap-siap menghadapi ex-winger MU itu, Jesse Lingard. Jesse Lingard resmi bergabung ke Football Club Seoul, Kamis 8 Februari 2024. Pemain berusia 31 tahun itu dikontrak selama 2 tahun. Sebelumnya, Lingard dalam status tanpa klub sejak 1 Juli 2023 selepas kontraknya tidak diperpanjang oleh Nottingham Forest. Menariknya, pemain Timnas Indonesia ada juga yang main di K-League, kompetisi Liga Sepak Bola kasta tertinggi di Korea Selatan. Dia adalah Pratama Arhan. Arhan baru bergabung ke Suwon Football Club. Pemain berusia 22 tahun itu sebelumnya dilepas oleh Tokyo Verdy. Dalam jadwal K-League 2024, duel Football Club Suwon versus Football Club Seoul akan tersaji pada 30 April mendatang. Itu di pekan ke-10. Pratama Arhan tentu harus bisa tembus ke skuad utama untuk dapat jatah main reguler. Maka bisa saja nanti terjadi duel Arhan versus Jesse Lingard di atas lapangan. Sebelumnya Arhan gagal bersinar di Tokyo Verdy dan mendapat menit bermain yang sedikit. Meski begitu, dirinya masih jadi andalan Timnas Indonesia dan mampu terus bermain maksimal. Semangat Arhan!